الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والحمد لله الذي قد أمرنا بالأخوة والتعاون ونهانا عن التفرق والتنازع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الإخوة أخذكم ونفسي على طاعة الله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kalimatul syukri alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pastilah kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barakah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, bahkan negeri kita Indonesia, agar senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk kita di kesempatan mulia ini menikmati jamuan salat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim, termasuk umat Rasulullah, hamba Allah yang diberi gelar ahlu taqwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, mungkin kita sudah tidak sempat menghitung berapa kali kita menunaikan salat jenazah saat menyolatkan saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Pada kesempatan itu Sahibul Musibah mewakilkan kepada protokol untuk menyampaikan ungkapan kalbu dari Sahibul Musibah, permohonan maaf, dan kadang terlontar sebuah pertanyaan, hal tashhadu anna hadal mayit khair? Apakah kalian saksikan mayit ini orang baik? Karena kita mengenal fulan bin fulan tersebut dengan rekam jejaknya, maka dalam hati setidaknya kita berkata, na'am huwa ahlul khair, adalah benar dia orang baik. Terkenanglah kita dengan sebuah syair yang pernah dilafazkan seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan kalimatnya menyentuh jiwa ini. Waladatka umuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu telah melahirkanmu wahai Bani Adam dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itulah yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari ketika tetangga kita diberi anugerah kelahiran seorang anak, si bayi menangis, orang tuanya, kerabatnya, bahkan tetangganya tertawa bahagia. Kalaupun ada air mata yang mengalir, pastilah itu air mata kebahagiaan. Bagaimana dengan kita? Kita pun sudah merasakan saat kita lahir,
Namun yang paling penting adalah penutup syair tersebut. Fa'amali yaumika antakuna idza bakau fi yaumi matika dhahikan masrura. Maka berupayalah engkau, beramallah engkau, berbuat baiklah engkau, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu merasa kehilangan, sedangkan engkau tertawa bahagia meraih gelar husnul khotimah. Itu yang belum, sebab kita masih hidup. Maka di kesempatan yang singkat dan fana ini, marilah kita meniti jalan orang-orang baik. Rekam jejaknya begitu indah. Sebutlah mereka para ulama, orang-orang solih yang terdahulu yang telah meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi kita tidak lupa jasa dan kebaikannya. Dia bisa saja orang biasa, rakyat jelata, bahkan mungkin juga dia seorang presiden yang saat dia hidup memimpin negerinya dengan penuh amanah. Melalui kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita mengambil pesan spiritual, pesan moral, sekaligus sebagai pesan emosional agar kita berusaha menjadi orang baik dalam kehidupan ini. Sebab itulah yang akan kita bawa di akhir hayat sehingga kita tertawa bahagia meraih gelar husnul khotimah. Siapakah orang baik itu? Rasul menyematkan kata khair pertama kepada orang-orang yang bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu punya dosa, punya kesalahan, bersalah. Tapi yang paling baik adalah mereka yang berdosa, berbuat salah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 222. Mengapa begitu indahnya taubat di akhir hayat? Karena Rasul pernah memberikan kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya Rasul mengatakan, inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah tsumma yuhtamu amal bi amalin ahlin nar. Dulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, tapi memilukan, mengerikan, menakutkan. Di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan dosa, sedang bermaksiat, nyawanya dicabut, nyawanya direnggut, meninggallah dia dengan gelar su'ul khotimah. Itu kabar buruk. Dan kabar baiknya Rasul mengatakan, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar tsumma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Dan sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah tidak ada kebaikan yang dia buat. Tapi jelang akhir hayatnya dia sempat bertaubat, dia berhijrah. Belum sampai tempat hijrahnya dia tuju, maut sudah merenggutnya, jarak diukur dekat dengan tempat hijrahnya. Gelar untuknya husnul khatimah. Maka saudaraku sidang rahimakumullah, jangan gampang kita memvonis. Kalau hari ini ada di antara saudara kita masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa, ada ruang bagi dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya bagi kita yang sudah di atas sunnah, mari kita menjaga taubat sepanjang hayat kita. Karena itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita menunaikan salat Jum'ah, masuk ke dalam Masjid Baitul Karim. Allah telah memuji kita dengan surat cintanya. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Taubat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas dosa yang telah kita lakukan, berjanji untuk tidak melakukan kembali, dan berazam yang kuat untuk meniti langkah melakukan amal saleh di sepanjang sisa umur kita.
Taubat horizontal menyelesaikan urusan kita kepada makhluk. Dosa apa, kesalahan apa yang telah kita buat kepada sesama, jangan malu untuk kita menyelesaikan atau memohon maafnya. Inilah yang pertama, orang yang terbaik, ahlul khair, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang baik yang kedua, Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, luar biasa kalimatnya, sederhana tapi mengandung pesan yang sangat dalam. Khairukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, paling mulia akhlaknya. Akhlak vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk dan ikhlas. Kita telah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Akhlak kepada manusia atau akhlak horizontal adalah tumbuhnya, dimilikinya sifat tawadu. Tawadu adalah rendah hati. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang tawadu. Bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang tawadu? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, silman qata'aka, sambunglah silaturahmimu kepada orang-orang yang memutuskannya. Sekalipun engkau dimusuhi, teruslah menyambung silaturahmi, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan silaturahim. Silaturahim internal dalam keluarga, karena masih ada hubungan darah, atau karena asbab tali pernikahan, kemudian kita luaskan bersilaturahmi kepada saudara kita sesama orang yang beriman. Bukankah Rasul pernah memberikan warning, berhati-hatilah membenci saudaramu. La yahilu lil muslimin ayahjura akhau fawqa thalathin. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari dengan kebencian. Karena kita memang diikat dengan satu nilai yang kita pertaruhkan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi hamba Allah yang tawadu, rendah hati, adalah wa'fu amman zalamaka. Maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan ruang kepada kita untuk membalas kezaliman seseorang, asalkan setimpal dengan yang dia lakukan. Namun bagaimana mengukur yang setimpal itu? Karena saat kita membalas kezaliman seseorang yang berbuat buruk kepada kita, kita akan melampiaskan dendam kepadanya, bahkan lebih dari yang dia lakukan. Maka ingat selalu pesan Al-Quran untuk kita menjadi pemaaf. Pertama, Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 199. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Suruh orang kepada yang ma'ruf, berbuat baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang kedua, inilah ayat resep kita mudah memaafkan siapapun yang menzalimi kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau kezaliman adalah perlakuan yang sepadan atau setimpal. Namun bagi yang dizolimi, kemudian memaafkan orang yang menzoliminya, bahkan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 di ayat nomor 40. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi hamba Allah yang tawadu, adalah dengan cara wa'ti man kharramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberimu.
Karena yakinlah apapun yang kita berikan pasti kembali juga untuk diri kita. Pasti kebaikan kita kembali untuk diri kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Kemudian yang terakhir, agar kita menjadi ahlul khair, orang yang baik, mari kita cintai Al-Quran. Al-Quran surat cinta Allah, penerang kehidupan kita, berkah di dunia, di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Mari kita cinta Al-Quran. Tiada hari berlalu setiap hari kita membaca Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berfikir. Di akhirat niscaya dia akan mendatangkan syafaat untuk kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Semoga kita termasuk ahlul khair yang Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Semoga Allah mudahkan kita menjadi ahlul khair, orang-orang yang baik hingga akhir hayat kita nanti. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan berada di tengah orang-orang yang benar. Ahli sidqi, orang yang benar adalah orang-orang yang baik. Siapakah mereka? Merekalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taubat, ahli taat, ahli kebaikan. Kita temukan mereka di majelis ilmu, di medan jihad, di ruang-ruang kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Karena kita ingin bahagia dalam persaudaraan, bukan hanya saja di dunia, tapi sampai di surganya Allah kelak. Perhatikan surat cinta Allah berikut ini. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tua kita, adalah mereka pasangan hidup suami istri, adalah mereka dengan anak keturunannya. Semoga kita, keluarga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan yang terindah. Semoga Allah berkahi kita kokoh dalam iman dan takwa hingga akhir hayat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua menjadi mudah. Mudah menjadi ahli sabar, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, karuniakan pada kami keluarga Rabbani, penyejuk hati, penenteram jiwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.